Kami di sini ingin menyampaikan materi tentang komunikasi bisnis dari pengertiannya, dari bagaimana pengembangannya, sejarahnya, dan juga contoh-contohnya beserta prinsip-prinsip yang ada. Nah, mulai dari teman di sebelah saya, Muhammad Ansori, dia akan menyampaikan dari sejarahnya dulu nih. Langsung kita serahkan ke Muhammad Ansori. Jadi menurut Noam Chomsky, tahun 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, orang-orang di zaman itu menggunakan bahasanya yaitu bahasa pakai suara. Suaranya tuh suara kayak seperti Tarzan. Jadi otak manusia lambat laun, lama kelamaan otak mereka mulai berevolusi. Jadi setelah itu mereka menamai benda-benda di sekitar mereka dengan suara. Misalkan contohnya mereka melihat sebuah pohon tumbuhan nih, kayu besar, tinggi. Nah tuh mereka namai dengan pohon. Nah itu. Setelah itu lama kelamaan ulang mereka menggabung-gabungkan yang kata-kata yang tadi dengan kata-kata yang lain menjadi kata baru. Lanjut tahun 1700 sebelum Masehi, bangsa Mesir dan Cina yang di sekitar-sekitarnya itu mulai membuat huruf berdasarkan gambar. Contohnya seperti ini. Misalkan ada gambar kepala sapi, itu mereka simbolkan dengan huruf A. Nah, seperti itu. Lama kelamaan lanjut tahun 1200 sebelum Masehi, yaitu bangsa Fenisia. Bangsa Fenisia menjelajahi dunia ini, berlayar. Mereka meringkas simbol-simbol yang banyak simbol-simbol yang banyak di seluruh dunia itu diringkas menjadi 22 simbol. Oke, lanjut tahun 800 sebelum Masehi, orang-orang Yunani itu menyimbolkan huruf seperti contohnya huruf A, I, E, O. Nah, itu. Lanjut tahun 700 sebelum Masehi, orang-orang Romawi menyempurnakan simbol-simbol yang banyak yang sebelumnya tadi itu, disempurnakannya dan diringkasnya menjadi huruf A sampai huruf Z. Setelah huruf alfabet itu diciptakan, lalu alfabet itu digabung-gabungkan menjadi suatu kata. Nah, setelah itu kata-kata tadi itu dibuat menjadi tulisan. Jadi mereka berpikir bagaimana caranya menyampaikan informasi dari satu orang pada orang lain tanpa mengulang-ulangnya kembali. Jadi misalkan di sana ada harimau. Jadi kita tidak perlu menyampaikan informasi itu berulang-ulang kembali. Kita hanya perlu menulisnya misalkan di daerah sini, di wilayah sini banyak terdapat harimau. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi dibuat di tulisan di kertas. Nah, kertas itu sendiri diciptakan yang tertulis di sejarah yaitu orang-orang Cina. Mereka itu sangat-sangat pintar sekali bisa menciptakan kertas. Tapi kepintaran mereka juga berdasarkan evolusi mereka untuk hidup supaya lebih memudahkan kehidupan teknologinya, mencari teknologi untuk memudahkan kehidupan mereka. Nah itu, setelah itu lanjut tahun seterusnya sampai setelah perang dunia berakhir, perang dunia kedua itu berakhir, orang-orang mulai berpikir bagaimana caranya menggandakan informasi itu, kertas informasi yang berisi informasi itu digandakan bagaimana caranya tanpa menulis ulang. Orang biasanya zaman dulu menulis ulang, misalkan aku sedang kebelit Nah, setelah zaman berlanjut, orang-orang mulai mendigitalkan informasi dengan menggunakan teknologi komputer. Lalu orang ini berpikir bagaimana caranya informasi ini bisa dikomunikasikan dengan orang yang jauh dengan latensi yang
sedikit sesingkatnya. Lalu berdasarkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya digabung-gabungkan dan ilmu pengetahuan yang baru, terciptalah sebuah internet. Jadi internet itu bisa mengubah listrik menjadi informasi. Jadi listrik dirubah jadi informasi, dikirim melalui sinyal. Nah, seperti itu. Setelah terdapat informasi, sudah bisa dikirim dengan latensi yang sangat rendah ke orang-orang di seluruh dunia, maka orang-orang masih terus berlanjut berpikir. Jadi setelah informasi bisa dikirim, dikomunikasikan dengan orang lain melalui internet, orang-orang lanjut berpikir untuk bagaimana caranya supaya informasi ini lebih cepat lagi dengan latensi yang lebih rendah lagi. Bagaimana caranya? Karena mengirim informasi dari pakai internet itu, walaupun itu sangat cepat, tapi itu juga ada latensinya. Caranya itu yaitu pakai AI. Jadi AI, apa yang kita tanyakan itu berdasarkan informasi yang sudah sangat banyak ada beredar tuh bisa diolahnya. Nah, itu bisa diolahnya, dihubung-hubungkannya menjadi jawaban apa yang kita inginkan berdasarkan pertanyaan yang kita inginkan. Jadi jawaban berdasarkan pertanyaan yang kita inginkan itu. Jadi latensi sangat cepat lagi. Di masa depan mungkin latensi bagaimana caranya berpikir supaya latensinya dipersingkat lagi. Itu banyak prediksi mengatakan ada yang pakai chip lah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sejarah. Lanjut penelitian dan seterusnya bisa dijelaskan oleh kawan kita Hafiz. Oke, materi selanjutnya tentang pengertian dari komunikasi itu sendiri. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah sebuah pertukaran informasi antara dua individu ataupun lebih, baik secara lazim melalui simbol, sinyal, ataupun bisa juga dari perilaku. Lalu ada dua jenis komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah penyampaian informasi itu lewat bahasa, lewat kata-kata. Itu dinamakan verbal, misalkan bahasa Inggris, bahasa Korea, atau bisa juga dari ketikan-ketikan. Itu termasuk komunikasi verbal. Nah, komunikasi non-verbal itu adalah bagaimana perilaku kita, mimik tubuh, ekspresi tubuh. Itu termasuk bentuk komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi verbal dan nonverbal ini memang memiliki peranan penting. Misalkan kita cuma bisa verbal itu, tapi nonverbal kita tidak mendukung. Itu sama saja tidak bisa menarik perhatian orang. Nah, itu tadi sedikit tentang komunikasi. Lalu komunikasi bisnis itu apa? Nah, itu tadi pertukaran informasi dalam konteks bisnis. Entah itu perusahaan by perusahaan atau itu individu petinggi, yang jelas pertukaran informasi untuk bisnis dan keuntungan. Dan di situ juga ada verbal dan non verbal tadi. Contohnya yang verbal misalkan proposal, itu termasuk verbal karena di dalamnya itu ada sebuah bahasa yang disampaikan, sebuah kata-kata yang disampaikan. Lalu ada yang non verbal. Non verbal ini juga penting untuk seni, misalkan seni negosiasi, dalam meeting, dalam persuasi, itu penting untuk melakukannya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus melatih verbal dan non-verbal kita. Itu nanti juga akan dijelaskan di materi-materi kita yang selanjutnya disampaikan oleh Saudara Wildan ataupun Arifin nanti di prinsip-prinsipnya dan sebagainya. Mungkin kita langsung lanjut saja ke materi selanjutnya. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya komunikasi. Pertama, si pengirim informasi memikirkan gagasan atau ide yang ingin disampaikannya, kemudian diproses untuk diulah katanya, dan setelah itu dia mengeluarkan kata atau berupa tulisan bisa juga, kemudian dikirim ke penerima salah satunya atau ke banyak orang bisa juga, dan si penerima ini menerima suatu pesan itu
baik dari telinganya atau membaca suatu tulisan teks. Kemudian dia memproses di dalam pikirannya bagaimana dia memahami suatu kata itu, memahami suatu kalimat yang disampaikan kepadanya, dan kemudian dia akan memberikan umpan balik atau tanggapan kepada si pengirim tadi. Tapi dalam proses komunikasi itu bisa terjadi beberapa gangguan. Salah satunya si pengirim sulit mengekspresikan ide, jadi gagasannya tidak sampai sepenuhnya 100% tertuju kepada si penerima ini. Jadi bisa jadi si penerima itu tidak menangkap 100% apa yang dikatakan oleh si pengirim tadi. Juga ada gangguan komunikasi lain seperti gangguan suara dari luar, atau si penerima ini pendengarannya kurang jelas, jadi tidak menangkap 100% dari informasi juga. Atau bisa juga kesehatan si penerima ini tidak cukup atau bisa juga kesehatan si penerima ini dia pikirannya sedikit terganggu, jadi dia memproses informasi tadi sedikit lebih susah atau sulit untuk mencernanya. Juga bisa juga terjadi perbedaan penafsiran kata. Contohnya seperti suku Banjar dengan suku Jawa. Di bahasa Banjar itu misalnya pacul. Pacul di Banjar memiliki arti melepas. Tapi di bahasa Jawa bisa menjadi alat yang campur, jadi ya berbeda. Kemudian cara memperbaikinya, kita bisa menggunakan bahasa yang jelas, bahasa Indonesia contohnya yang mudah dipahami semua orang, atau bisa juga menambahkan gestur untuk mengekspresikan apa yang ingin diucapkan. Dan juga kita bisa si penerima atau si pengirim pesan tadi, informasi tadi, bisa bertukar persepsi satu sama lain. Jadi kita melihat ke dalam dirinya itu bagaimana dia akan mencerna seperti ini, kemudian kita sesuaikan gaya bahasa kita dengan gaya bahasa si penerima itu. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Arifin. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama ada kelengkapan, yaitu komunikasi harus lengkap selengkap-lengkapnya, tanpa ada komunikasi yang tertinggal atau terpotong-potong. Seperti saya akan ke pasar, contohnya itu adalah komunikasi yang tidak lengkap, yang meninggalkan kata pergi. Yang kelengkap-lengkapnya adalah saya akan pergi ke pasar, itu adalah contoh komunikasi yang lengkap. Kemudian singkat yaitu komunikasi yang berisikan padat dan jelas dan mudah dimengerti. Contohnya saya akan pergi ke pasar, itu contoh singkat yang komunikasi yang singkat tanpa bertele-tele atau banyak kata. Kemudian konkret. Komunikasi konkret yaitu komunikasi yang jelas tanpa merendahkan orang lain, menghina atau sebagainya. Selanjutnya pertimbangan, yaitu komunikasi yang perlu dipertimbangkan. Apakah sang penerima komunikasi memiliki penyakit pendengaran atau segala macamnya, atau memerlukan tambahan seperti gestur tubuh agar sang penerima komunikasi dapat menerimanya dengan jelas. Kemudian kejelasan, yaitu komunikasi yang jelas yang dapat sang penerima komunikasi dapat mendengarnya dengan jelas dan dapat menerimanya dengan jelas, seperti perintah, kamu tolong pergi ke sana ambilkan barang itu. Contoh komunikasi yang jelas seperti jika komunikasi yang tidak jelas, kamu ke sana ambilkan itu, maka sang penerima komunikasi akan kebingungan apa yang diambilkan. Selanjutnya yaitu kesopanan, yaitu komunikasi yang penuh dengan sopan santun tanpa melecehkan ras, agama, suku, dan bangsa, dan mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu kecermatan. Komunikasi kecermatan adalah komunikasi yang kita sendiri harus cermat, apakah komunikasi ini dapat kita pahami atau
tidak kita pahami. Jika kita sendiri tidak memahami, maka sang penerima komunikasi tidak akan memahami apa yang kita sampaikan. Makanya dalam komunikasi kecamatan, kita sendiri harus bisa memilih komunikasi seperti apa yang ingin kita sampaikan. Apa itu dari segi bahasa atau gestur tubuh. Tanpa merendahkan sang penerima komunikasi, agar sang penerima komunikasi dapat menerimanya dengan jelas dan cermat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke teman kita, Hafiz. Oke, jadi tadi yang sudah kita dengarkan dari teman-teman kita bahwa komunikasi bisnis itu tadi ada dari sejarahnya, terus pengertiannya, apa saja jenis-jenisnya, bagaimana pesan itu tersampaikan, dan juga apa saja prinsip-prinsipnya. Itu tadi mungkin yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi